Kalau di Sumatera, kita tarik ke Sumatera sebagai salah satu mungkin kata Bung FK itu penentu juga. Itu kekuatan ketiga kandidat bisa dibedah. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi struktur sosial politik ya, dan juga kita melihat kajian data berbagai lembaga survei, termasuk kita Putin di Jambi gitu kan, bisa terlihat bagaimana persebaran pemilih secara elektoral terhadap tiga kandidat. Misalkan Prabowo itu lebih ke tengah sebenarnya, lebih ke nasionalis religius gitu kan. Sementara Anies itu kan lebih ke pemilih Melayu Muslim gitu kan, Melayu etnis lokal itu kuat dari sisi itu. Dan juga Ganjar itu dari sisi transmigran itu kuat, misalkan di perairan, kalau di Sumatera Selatan ini di Sungai Lilin atau di Oku Timur atau di Tugu Mulyo, Musirawas itu kuat Ganjar Pranowo. Karena apa? Secara elektoral itu punya kesamaan identitas itu kan, basisnya Jawa gitu kan. Nah ini kalau di Sumatera Selatan seperti itu. Sementara untuk kalau di Sumatera Selatan penentunya Palembang. Penentu menjadi Palembang karena Palembang ini pemilih terbesar di wilayah Sumatera Selatan. Dan siapa biasanya dalam tradisi pilpres di beberapa waktu lalu, siapa menang di Palembang biasanya menang secara keseluruhan di Sumatera Selatan. Misalkan pilpres 2014 itu kan, secara elektoral Prabowo menang di kota Palembang, tetapi di daerah tidak begitu banyak sebenarnya daerah-daerah yang diunggulkan oleh Prabowo, tetapi unggul secara Sumatera Selatan walaupun tipis dengan Jokowi ya, misalkan. Nah 2019 juga seperti itu. Sumatera Selatan banyak sekali proyek nasional, misalkan dari LRT, ada jalan tol segala macam, tetapi tidak buat Jokowi unggul di Sumatera Selatan. Lagi-lagi kota Palembang dimenangkan oleh Prabowo. Secara keseluruhan Sumatera Selatan akhirnya Prabowo yang unggul selisih tipis dengan Jokowi. Dan 2024 saya pikir sama, penentunya adalah kota Palembang. Di Palembang sebagai penentu, karakter apa masyarakat Palembang ini? Ya, kalau kita bedah secara data ya, kita pernah melakukan kajian secara mendalam di tahun 2017. Ternyata yang menarik di Palembang ini, kenapa menjadi penentu, adalah pemilih di Palembang ini unik sebenarnya, terutama militansi pemilih religius yang begitu kuat kota Palembang. Nah ini tentunya menjadi salah satu PR bagi para kandidat. Kira-kira apa yang bisa membuat elektoral itu bisa berminat kepada pilihan capres. Ini yang menarik, karena hampir mayoritas, misalkan kalau kita dibedah dalam data, ada sekitar 80% mengatakan bahwa secara amaliyah dia dekat dengan Nahdlatul Ulama. Tetapi yang mengatakan saya sebagai seorang Nahdlatul Ulama hanya sekitar 40-an% itu kan. Dan menjadi yang istilahnya militan dalam hal religius ini hanya sekitar 35%. Artinya cukup tinggi, 35%. Nah ini modal sebenarnya siapa yang bisa menggait pemilih religius atau militan dibandingkan dengan pemilih yang lain. Kenapa? Basisnya rasional religius, bukan lagi tentang program, tetapi bagaimana soal identiti dari agama itu sendiri yang menjadi pilihan. Ini yang menjadi menarik untuk pilpres. Makanya Prabowo kemarin unggul kenapa? Mampu menggait pemilih religius. Misalkan di Palembang itu Habib itu kan yang begitu kuat, intens kepada Prabowo. Nah 2024 ini saya melihat di Palembang ini akan menjadi pertarungan kuat antara Anies dan Prabowo ini. Nah siapa yang bisa unggul di kota Palembang itu akan memenangkan Sumatera Selatan. Mungkin kita tarik cukup
panjang kajian dan lengkap dari Bung FK. Mungkin kita tarik soal di Pilgub ini juga, di tahun politik ini juga Pilgub, dan kemarin baru pelantikan 7 PJ wali kota dan bupati. Secara umum politik di Sumatera Selatan terkait Pilgub dan Pilkada ini seperti apa? Secara umum saya melihatnya dari sisi elektoral, struktur sosial politik gitu kan. Kota Palembang ini berbagai macam identitas kesukuan, dan saya pikir ini tidak bisa dipungkiri juga. Di Pilgub belakangan, mulai dari pertama kali 2008, 2013, 2018, pemilih yang berbasis identitas kesukuan itu cukup menonjol. Artinya apa? Punya emosional terhadap kesukuan. Misalkan Herman Deru kuat di Kumring, misalkan daerah Okuraya. Nah, itu menjadi basis kekuatan di 2000 misalkan 2013, 2018 juga seperti itu. Dan juga misalkan lalu di Pilkada 2013 Alex Nurdin kuat di daerah Musi dan Besema, karena secara emosional memang punya kedekatan dengan basis itu, punya emosional, kedekatan secara emosional, kedekatan secara identitas di wilayah tersebut. Dan juga bagaimana Edi Sandana Putra memang basisnya Kota Palembang, artinya basis Palembang menjadi salah satu basis. Dan juga Ishak Meki di Ogan itu menjadi basis. Artinya saya pikir di 2024 belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan struktur sosial politik yang ada di Sumatera Selatan. Artinya basis kedekatan emosional terhadap identitas kesukuan masih cukup tinggi. Nah, saya kemarin melihat pernah melakukan jajak pendapat tentang basisnya media sosial di daerah Angkut Timur gitu kan. Bagaimana melihat dinamika akun media sosial mulai dari Instagram dan Facebook yang berbasis di sana gitu kan. Ternyata Herman Deru cukup kuat gitu kan, hampir sekitar 68% di situ. Kekuatan Herman Deru dari sisi media sosial saja itu. Artinya dari sisi demografis secara umum kemungkinan juga bisa lebih dari itu. Nah, begitu juga dengan Heri Amalindo misalnya sekarang disebut-sebut maju. Dia punya base yang kuat juga di misalkan daerah Musi gitu kan, di Pali, di Musi Banyuasin, dan juga di Banyuasin terutama yang terkait dengan suku Musi misalkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan misalkan Edi Sandana Putra. Beberapa kita pernah memotret juga base-nya media sosial juga sama, dan terakhir dengan bagaimana validasi media sosial kita elaborasi dalam bentuk data itu cukup kuat juga di Kota Palembang Edi Sandana Putra. Artinya di situ masing-masing tokoh masih punya kedekatan emosional terhadap basis kandidat masing-masing. Nah, tinggal nantinya seberapa kuat tokoh ini di basis. Nah, di basis mereka. Misalkan Herman Deru di wilayah Komering seberapa kuat, dan Heri Amalindo seberapa kuat misalkan. Di sini misalkan di Palembang nanti ada Harnojoyo misalkan muncul kan, ada Harnojoyo, ada Edi Sandana Putra, seberapa kuat di Kota Palembang. Dan juga mungkin nanti ke depan ada tokoh-tokoh lain, misalkan ada Jonci Muhammad, misalkan ada yang Muhabis Iskandar gitu. Oke, seberapa kuat muncul di basis masing-masing. Dan yang jelas tidak ada satu tokoh yang dominan menguasai wilayah Sumatera Selatan, tidak ada.